teknologi terbaru bersama Jati Jowo. Jet tempur masa depan atau dikenal dengan generasi ke-6 memang masih berupa konsep, karena mau bagaimanapun generasi sebelumnya saja, yaitu generasi ke-5, masih terus dikembangkan. Meski begitu, sudah ada beberapa negara yang mencoba untuk membangun jet tempur masa depan. Sebut saja Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina. Tapi dari begitu banyak negara yang disebutkan, hanya AS yang menjawab pertanyaan siapa yang pertama kali akan memiliki jet tempur generasi ke-6. AS memberi nama jet tempur masa depannya dengan sebutan NGAD atau NGAD, kependekan dari Next Generation Air Dominance. Jet ini dipercaya sebagai jembatan untuk masa depan angkatan udara mereka. Mengutip dari 45, Presiden AS telah menyetujui anggaran sebesar 9 miliar dolar AS untuk itu. Uang itu dipercaya untuk penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi dalam pembangunan NGAD. Kami sekarang sudah memulai program IMD, Rekayasa Manufaktur Pengembangan, kata Sekretariat Angkatan Udara Frank Kindle. Karena sudah memasuki tahap itu, kemungkinan besar desain pesawat sudah disetujui oleh para petinggi. Untuk menciptakan jet tempur masa depan, Pentagon akan mengambil F-22 Raptor generasi ke-5 sebagai jembatan. Kami memperlakukan F-22 sebagai jembatan menuju Next Generation Air Dominance atau NGAD, kata Letnan Jenderal Clinton Hillary. Sahabat, F-22 Raptor sendiri merupakan jet tempur generasi ke-5 yang paling dominan di udara. Jet jenis ini memang dirancang untuk merebut superioritas udara. Artinya, jet tempur itu bukan hanya kencang, tetapi sangat lincah. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan jet tempur generasi ke-6 ini yang akan diproduksi oleh Amerika memang harusnya lebih dari F-22 Raptor. Banyak yang meyakini salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu menghindari sistem pertahanan udara untuk dapat melakukan defense view, menerangkan 3 syaratnya. Pertama, jet tempur generasi ke-6 harus mempunyai masa depan mendeteksi sistem pertahanan lawan lebih dulu. Sahabat, sekarang masih sulit dilakukan karena radar berbasis darat masih jauh lebih kuat dibandingkan radar pesawat. Tapi jika itu kejadian, pilot dapat langsung menghancurkannya. Hal itu penting untuk membuka jalan bagi platform tempur udara yang lain seperti helikopter maupun drone. Dan untuk dapat lebih dulu melihat posisi musuh, tentu jet tempur tidak boleh terlihat radar darat tersebut. Artinya, kemampuan siluman pada jet tempur masa depan akan lebih baik dari generasi ke-5 sekarang. Selanjutnya, jet tempur masa depan harus memiliki kecepatan hipersonik. Kecepatan hipersonik sendiri dinilai kecepatannya di atas Mach 5. Sahabat Jati Jowo, jika sebuah jet tempur memiliki kecepatan supersonik, mungkin kemampuan tidak ada rudal yang dapat mengejarnya. Tapi kecepatan saja tidak cukup. Jet tempur masa depan juga harus bermanuver sangat tinggi. Tidak hanya lari dan kejaran rudal, jet tempur itu pun dapat benar-benar menghindari dari serangan. Sampai memiliki rudal untuk berbalik arah pengejarannya, karena bahan bakar internalnya yang terbatas. Dan yang terakhir, jet tempur generasi ke-6 masa depannya dipercaya akan memiliki opsi tak berawak. Jet tempur generasi ke-5 Su-57 Vilen Rusia sendiri sedang dikembangkan agar nantinya dapat dioperasikan dengan sistem tak berawak. Demikian saudara, sekilas info mengenai pesawat generasi ke-6 yang akan dikembangkan oleh Amerika, mungkin juga Cina ataupun Rusia. Demikian, salam Jati Jowo.